Halo anak-anak semuanya, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar dari buku tematik 6A, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku. Nah, pada hari ini kita akan belajar muatan PPKN. Nah, anak-anak, di pembahasan pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga sila Pancasila. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas penerapan sila keempat dan kelima sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Nah, kalau sudah siap, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran tentang penerapan sila keempat dan kelima sila Pancasila. Anak-anak, sekarang kita memperhatikan sebuah cerita di bawah ini. Santi sangat sedih ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Mereka ingin menggusurnya. Santi pun bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan milik keluarga. Usaha dari peternakan tersebut dapat menghidupi keluarganya dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membantu keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang sikap Santi dan penduduk berdasarkan cerita di atas? Nah, dalam cerita tersebut, Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Cukup beralasan positif atau dapat dimaklumi karena dari peternakan ayamnya Santi mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan mampu membiayai sekolah Santi. Sehingga Santi sangat keberatan peternakan ayamnya harus digusur. Namun, bau yang ditimbulkan peternakan tersebut juga tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan gangguan bagi warga yang ada di sekitar tersebut. Anak-anak, bagaimana sikap Santi sebaiknya? Nah, di sini Santi mengutamakan kepentingan orang banyak dengan cara yang pertama, Santi mau memindahkan kandang ayam agar tidak dekat dengan rumah penduduk. Yang kedua, bisa melakukan kandang ayamnya tersebut memiliki sirkulasi udara yang baik serta mendapatkan pencahayaan matahari secara maksimal sehingga kondisi lokasi dapat terpelihara selalu dalam keadaan kering, tidak lembab. Anak-anak, sekarang bagaimana sikap penduduk sebaiknya? Nah, dalam cerita dikatakan bahwa mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayam Santi, dan mereka pun ingin mau menggusurnya. Sikap penduduk cukup beralasan karena mereka merasa terganggu dengan adanya bau yang ditimbulkan oleh peternakan keluarga Santi. Bagaimana sikap penduduk sebaiknya? Alangkah baiknya jika penduduk bermusyawarah tentang dampak dari peternak milik keluarga Santi, agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian dan masyarakat tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dari Pancasila adalah yang pertama, tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati. Dan yang kelima, setiap anggota musyawarah berhak menyatakan pendapat sesuai hati nuraninya. Kemudian,
Contoh sikap penerapan yang mencerminkan sila keempat dari Pancasila yaitu 1. Pemilihan ketua kelas. 2. Musyawarah dengan keluarga tentang kegiatan libur sekolah. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Dan yang keempat, menjalankan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Sekarang kita lanjutkan yang kedua tentang penerapan sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Mari kita perhatikan cerita di bawah ini. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil sate 3 tusuk saja. Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya. Dari cerita, kita mau melihat bagaimana perbedaan sikap Siti, Beni, dan Edo. Nah, kita perhatikan sikap ketiga anak. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Dari sini kita mengetahui bahwa si Beni ini anaknya sangat boros sekali, tidak mementingkan orang lain. Yang kedua, Siti mengambil 3 tusuk saja. Nah, sikap si Siti ini masih wajar saja karena dia mengambil hanya yang dia butuh saja. Ya, beda dengan si Beni. Yang ketiga, Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya. Nah, di sini si Edo memberikan nasihat kepada si Beni supaya Beni mengambil makanannya secukupnya. Nah, berdasarkan cerita, kita dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu yang pertama, bersikap adil. Kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan. Yang keempat, tidak boros atau dikatakan hemat. Yang kelima, hidup sederhana. Yang keenam, suka bekerja keras. Dan yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Nah, contoh sikap yang mencerminkan sila kelima dari Pancasila adalah yang pertama, ikut menjaga fasilitas umum. Yang kedua, suka menabung. Yang ketiga, rajin mengerjakan tugas dari guru. Dan yang keempat, memberi selamat kepada teman yang mendapat kejuaraan. Nah, anak-anak, sampai di sini pembahasan kita tentang penerapan sila keempat dan sila kelima dari Pancasila. Anak-anak, mudah-mudahan dapat memahami tentang penjelasan yang kita bahas hari ini. Nah, anak-anak, silakan mengerjakan soal latihan yang sudah Miss berikan di petunjuk Google Classroom. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Bye-bye, God bless you.